Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Shinsengumi Requiem, yang mana manga ini adalah manga sampingan dari Record of Ragnarok, sama halnya dengan manga spin-off Lubu. Dalam manga ini menceritakan para pasukan Shinsengumi, di mana di dalamnya ada Okita Souji dan memperlihatkan kemampuan dan kekuatan dari Okita Souji sendiri, sehingga dapat mewakili umat manusia dalam pertarungan Ragnarok. So, daripada penasaran, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana pada era Meiji tahun 1912 diperlihatkan seorang wanita yang sedang digoda oleh para preman kota. Preman itu berkata, "Sedang apa nona di sini? Biar kuhangatkan." Wanita itu pun berkata, "Aku sedang menunggu seseorang, janganlah menggangguku." Tak lama kemudian, setelah itu datanglah seorang kakek yang mencoba untuk menyelamatkan wanita itu dan berkata, "Hei, kau jangan mengganggu wanita itu, dia sudah punya janji denganku." Lalu mendengar hal itu, si preman pun mulai panas dan menyerang si kakek. Namun dengan cepat, belum juga si preman itu menyerang, preman itu berhasil dipukul dan dibanting oleh kakek tersebut. Preman lain yang melihat hal itu tidak terima dan mencoba menyerang si kakek dengan katananya. Tapi alangkah mengejutkannya, sebelum preman itu menghunuskan katananya, dia telah diserang oleh kakek tersebut dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga membuat jari si preman patah. Setelah itu, si wanita berkata, "Seperti yang kuharapkan, kemampuanmu belum berubah ya, Sugimura Yoshi-san, atau bisa kusebut kepala kedua Regu Shinsengumi." Kakek itu pun menjawab, "Sudah lama orang tidak memanggilku seperti itu selama 10 tahun. Kemudian, panel pun berpindah ke kediaman si kakek, di mana pada saat di rumah, ternyata wanita itu adalah seorang jurnalis yang berasal dari Tokyo, yang mana tujuannya adalah ingin mencari tahu kebenaran Shinsengumi, di mana sekarang ini dijuluki sebagai sekelompok bodoh pembunuh yang tak tertandingi. Mendengar hal itu, kapten divisi kedua tidak terima karena yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti itu dan berkata, "Apakah ini cara masyarakat mengenal kita?" sambil berdiri yang kemudian menghunuskan katananya ke hadapan jurnalis tersebut dan menyuruhnya untuk pergi. Namun tanpa rasa takut, jurnalis itu malah makin ingin tahu salah satu dari mereka, yaitu letnan yang dikenal sebagai Iblis, Hijikata Toshizo. Dengan semangat yang diberikan oleh wanita itu, akhirnya kakek itu pun mengalah dan mulailah menceritakan perjalanan dari kelompok Shinsengumi. Panel pun berubah pada masa lalu, di era Ansei tahun 1854 periode Edo. Hiduplah seorang penjual obat yang bernama Hijikata Toshizo. Dia menjual obat dengan cara berbeda, yaitu dengan bertarung ke setiap dojo dan memukul orang-orangnya sampai terluka, sehingga dia bisa menjual obatnya. Hijikata berkata, "Daripada aku mencari orang sakit, lebih baik aku pukul saja mereka sehingga membeli obatnya. Dan juga aku bisa melatih kemampuan berpedangku terus-menerus." Lalu, ketika dalam perjalanan, dia menemukan sebuah dojo yang mana menurutnya dojo tersebut kumuh. Tak pikir panjang, dia pun masuk ke dalam dan bertemu dengan seorang bocah dan berkata, "Hei kau, ini dojo kan? Apakah kaptennya kuat?" Bocil itu pun menjawab, "Apa kau yang selalu menantang dojo?" Dan ternyata dia adalah Okita Souji. Setelah itu, Hijikata bertanya lagi, "Hei, aku sedang bertanya, apa kaptennya kuat?" Okita pun menjawab, dia memang kuat, tapi juga lemah." Hijikata berkata, "Itu tidak menjawab pertanyaanku." Setelah itu, datanglah anak-anak yang sedang bermain dengan Okita Souji. Kemudian, Hijikata pergi memasuki dojo. Saat di dalam, terlihatlah beberapa murid dari Shinsengumi yang sedang berlatih di dojo. Tak lama kemudian, Hijikata masuk dan menawarkan obat. Namun, salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka masih memiliki persediaan obat dan mengatakan, "Ini adalah jadwal latihan dojo, jadi janganlah mengganggu." Setelah itu, tidak basa-basi, Hijikata berkata,
Oh, kalian yakin? Mungkin kalian akan butuh karena akan terluka sangat parah sambil menebaskan pedangnya pada Saito Hajime. Namun dengan mudah, Saito menghindari serangan itu. Lalu, Hijikata pun mengumumkan bahwa dirinya menantang dojo tersebut dan menyuruh ketuanya untuk keluar. Kemudian, salah satu murid pun memanggil ketuanya dan ternyata dia adalah Kando Isami, pembina regu Shinsengumi. Namun di sini, Kando Isami sedang membuat acar. Setelah itu, Kando bertanya apakah dia tidak sabaran. Muridnya pun menjawab, "Ya, dia tidak sabaran." Isami pun menjawab, "Haduh, baiklah." Tak lama kemudian, Kando Isami keluar dan berkata, "Kenapa harus aku yang melawan? Kan ada kalian." "Tidak apa-apa ketua, biar lebih seru saja," jawab murid-muridnya. Isami pun berkata, "Merepotkan saja." "Oh iya, aku dengar sekarang ini ada penjual obat yang selalu menantang dojo. Apakah itu kau?" Hijikata pun menjawab, "Kalau iya, memang kenapa?" "Baiklah, aku tidak berpikir kau merepotkan. Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Hijikata pun menjawab, "Aku, Hijikata Toshizo dari desa Tama Ishida." Kemudian, saat mulai bertarung, di sini Hijikata terkaget karena aura intimidasi dari Kando Isami yang begitu luar biasa. Isami pun berkata, "Kenapa kau? Kalau ini medan perang, pasti kau sudah mati." Hijikata menjawab, "Diam kau," sambil menyerang. Namun, bukannya dia mengenai Kando Isami, malah dia babak belur. Namun, dengan tekadnya yang kuat, dia terus menyerang, walau akhirnya dia dihajar habis-habisan oleh Kando Isami. Lalu, pada saat pertengahan, Isami bertanya, "Kenapa tekadmu begitu kuat, sampai-sampai ingin menjadi pendekar pedang terkuat di negeri ini?" Hijikata pun menjawab, "Aku, jika bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa, baru itu luar biasa dengan penuh semangat." Isami pun yang mendengar hal itu tertawa dan kemudian mengganti pedang latihannya ke mode lebih serius dan berkata, "Baiklah, ini tidak akan seru jika aku tidak serius, maka jangan sampai mati ya." Setelah itu, Isami pun menyerang Hijikata dengan sekuat tenaga. Namun di sini, Hijikata berhasil menghindari serangan itu. Kemudian, saat menemukan celah, Hijikata mulai menyerang. Namun, tak disangka serangan tersebut kembali dengan begitu cepatnya. Namun di sini, Hijikata berhasil menghindar dan membuat Kando Isami terluka. Kando Isami pun berkata, "Ini adalah langkah yang bagus bagi pendekar pedang. Namun, kau masih harus banyak berlatih sambil menyerang dan membuat Hijikata pingsan." Setelah itu, murid-murid lain pun berkata, "Orang ini sungguh merepotkan. Dia bisa melukai Kando Isami. Dan luar biasanya lagi, dia pingsan sambil tersenyum." Kemudian pada akhirnya Hijikata Toshizo resmi menjadi murid dari dojo Rinsenryu pada usia 24 tahun. Setelah itu, Kando Isami menghampiri Okita Souji yang berada di luar dan berkata, "Rupanya kau sudah di sini, Souji." Okita pun berkata, "Sepertinya ada orang naif lagi yang akan bergabung dengan kita." Dan itulah awal mula perjalanan Shinsengumi, khususnya Hijikata Toshizo. Kemudian panel pun selesai. Wah, gimana nih minasan terkait chapter pertama manga Chiruran Shinsengumi Requiem, yang mana ditampilkan tokoh utama Hijikata Toshizo yang akan berpartner dengan Okita Souji di kepolisian Shinsengumi. Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.